Prajurit sejati bukan hanya yang kuat di medan tempur, tapi juga yang teguh dalam menjaga kehormatan dan loyalitas pada bangsa. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir bulan April kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Dea, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Siap dukung ketahanan pangan nasional dan diplomasi maritim TNI Angkatan Laut. Bangku Armada 2 terima paparan panen raya dan kesiapan Satgas Parade Laut Internasional. Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional. Bertempat di lobi Nala Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya, Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima paparan penting terkait dua agenda strategis TNI Angkatan Laut, yakni panen raya padi di lahan sawah Lantama 5 dan kesiapan Satgas The Main Naval Parade Rusia 2025. Paparan pertama disampaikan oleh Aspotmar dan Lantama 5, Kolonel Laut Teknik Bagus Arianto, yang menjelaskan secara rinci kesiapan pelaksanaan panen raya yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 23 April 2025. Agenda dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan Satuan Tugas atau Satgas yang akan mewakili Indonesia dalam The Main Naval Parade Rusia 2025 oleh KRI Brawijaya 320 yang disampaikan oleh Kolonel Laut Pelaut John David Nala Sakti Sonda. Bangku Armada 2 beri penghormatan kepada arwah Patriot KRI Nanggala 402 dalam peringatan Hari Bakti Hiu Kencana. Peringati Hari Bakti Hiu Kencana, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Daerah Jala Sinastri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya memberikan penghormatan kepada arwah para patriot KRI Nanggala 402 dalam acara peringatan yang dilaksanakan di Monumen KRI Nanggala 402. Dalam momen peringatan tersebut, Pangku Armada 2 bersama Nyonya Yuli Alijaya secara simbolis memberikan tali asih kepada ibu-ibu Warakawuri dan ahli waris prajurit KRI Nanggala 402 sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian pimpinan TNI Angkatan Laut kepada keluarga para prajurit KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas di perairan Laut Bali. Doa bersama lintas agama warnai peringatan Hari Bakti Hiu Kencana di Koarmada 2. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Hiu Kencana, Koarmada 2 menggelar doa bersama lintas agama bersama di 3 tempat ibadah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 sesuai agama yang mereka anut, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah para patriot KRI Nanggala 402 yang dinyatakan patroli abadi di perairan Laut Bali saat melaksanakan tugas negara. Dalam kesempatan ini, Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama dengan para prajurit dan PNS yang beragama Hindu menghaturkan doa dalam persembahyangan yang dilaksanakan di Pura Jala Wiradharma Koarmada 2. Selanjutnya bagi prajurit beragama Islam dilaksanakan di Masjid Al-Mahdi usai pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Sementara prajurit dan PNS yang beragama Kristen melaksanakan ibadah doa bersama di Gereja GPIB Galilea Pasiran. Pangku Armada 2 terima sejumlah kunjungan strategis tingkat tinggi. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima sejumlah kunjungan kehormatan dari berbagai pejabat tinggi dalam rangka memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga.
Pangko Armada II menerima kunjungan dari para tenaga ahli pengkaji Lemhanas RI yang dipimpin oleh Laksda TNI Denny Septiana. Kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi, sekaligus menyampaikan rencana kedatangan Gubernur Lemhanas RI ke Blitar dalam rangka HUT Lemhanas ke-60 yang mendapat dukungan penuh dari Pangko Armada II. Berikutnya, Pangko Armada II menerima audiensi dari tim staf ahli Panglima TNI yang dipimpin oleh Laksda TNI Supardi. Audiensi ini merupakan bagian dari pengumpulan data untuk kajian strategis mengenai optimalisasi industri pertahanan nasional sektor kelautan guna memperkuat pertahanan maritim. Dalam kesempatan tersebut, Laksda Supardi juga menyempatkan diri meninjau KRI Raden Edi Marta Dinata 331 sebagai simbol kesiapan operasional dan kemajuan alutsista TNI Angkatan Laut. Menutup rangkaian kunjungan, Pangko Armada II menerima korstesikol dari Kepala Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya, Laksma TNI Dr. Ali Ridho. Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan kerja dan koordinasi dalam penanganan kasus hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada II menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap jalinan silaturahmi antara Ko Armada II dan Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya dapat terus terjaga dengan baik di masa mendatang. Pangko Armada II pimpin panen raya padi di wilayah Lantamal 5 Surabaya guna wujudkan program ketahanan pangan pemerintah. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin langsung pelaksanaan panen raya padi TNI Angkatan Laut yang digelar di lahan sawah Lantamal 5, Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Kegiatan ini bertujuan mengaktifkan lahan tidur menjadi lahan produktif serta memberdayakan masyarakat lokal guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan. Dengan lahan seluas 78 hektar dan tambahan 9 hektar di Semolowaru, panen tahun ini menghasilkan lebih dari 500 ton beras dari varietas padi unggulan seperti Impari 32, Impari 42, dan Ciherang. Tak hanya panen padi, TNI Angkatan Laut juga melaksanakan bakti sosial dengan memberikan 100 paket sembako serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar, meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan gigi oleh tenaga medis profesional dari Diskes Lantamal 5. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat keterlibatan langsung militer dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan humanis dan berkelanjutan. Kebersamaan dalam iman, prajurit dan masyarakat rayakan galungan di Pura Jalawira Dharma Ko Armada II. Suasana kusyuk dan penuh kedamaian menyelimuti Pura Jalawira Dharma Ko Armada II dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Seluruh prajurit Ko Armada II yang beragama Hindu melaksanakan persembahyangan bersama. Momentum sakral ini juga dihadiri masyarakat sekitar yang turut larut dalam kekhidmatan perayaan Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma tersebut. Menambah kekhidmatan acara, Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI hadir didampingi Ketua Daerah Jelas Nastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya, mengikuti seluruh rangkaian persembahyangan bersama prajurit dan umat. Kehadiran orang nomor 1 di Ko Armada II ini mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan yang tumbuh di lingkungan Ko Armada II antara pemimpin, prajurit, dan masyarakat. Ko Armada
Koarmada 2 sukses gelar Middle Planning Conference LATMA Caret 2025. Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah pelaksanaan Mid Planning Conference latihan bersama Cooperation of Fleet Readiness and Training atau CARAT 2025 bersama Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy. Bertempat di Ballroom Hotel Westin Surabaya, kegiatan ini berlangsung sejak Senin 21 April 2025 dan dipimpin oleh Paban 3 Latsop Salma Besal, Kolonel Laut Pelaut Lukman Karis bersama LCDR Chase de Sormir dari Destroyer Squadron 7. MPC ini membahas berbagai skenario dan serial latihan yang berfokus pada peningkatan kesadaran domain maritim, kemampuan taktis, serta hubungan masyarakat sebagai upaya memperkuat interoperabilitas dan stabilitas maritim di kawasan. Rangkaian konferensi resmi ditutup pada Rabu 23 April 2025 dengan hasil yang memuaskan. Kolonel Lukman menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat kedua belah pihak dalam membangun kerjasama strategis yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kesepakatan yang telah dicapai menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan CARAT 2025 yang akan dilaksanakan di berbagai lokasi strategis di wilayah Jawa Timur. Dengan semangat kolaboratif dan visi bersama, CARAT 2025 diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kedua angkatan laut dalam menjaga stabilitas kawasan maritim Indo-Pasifik. Sinergitas TNI Polri, Pangku Armada 2 laksanakan kunjungan ke Kapolda Jawa Timur. Dalam rangka mempererat sinergi dan soliditas antara TNI dan Polri, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melaksanakan kunjungan kehormatan ke Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI di Mapolda Jatim Surabaya. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Pangku Armada 2 setelah Irjen Pol Nanang Afianto resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Dalam suasana yang penuh keakraban, Laksda Alijaya memperkenalkan diri secara resmi, sekaligus menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kerjasama antara TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada 2 dengan institusi kepolisian di wilayah Jawa Timur. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Ketua Tim Komisi 1 DPR Republik Indonesia Dr. H. Ahmad Heriawan LCMSI dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat atau RDP Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja atau Panja Keamanan Laut Komisi 1 DPR Republik Indonesia bersama Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Irwan Sondang Parluhutan Siagian MTR Opsla yang berlangsung di ruang VIP Cakra Mako Lantamal 7 Kupang. Dalam rapat tersebut Dan Lantamal 7 Kupang memaparkan strategi keamanan laut yang diusung, yaitu mewujudkan sistem yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Beberapa fokus utama termasuk pengawasan perairan, pengamanan jalur pelayaran, dan pengawasan batas wilayah laut, guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pembajakan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gora Wira, Madya Jala, Jala Sveva, Jaya Mahe.